Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube aku. Hai. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan buat video tentang tips gitu. Jadi aku bakalan ngebuat video cara menurunkan berat badan versi aku. Nah, jadi buat kalian yang udah ngikutin aku lama atau udah ngefollow sosial media aku dari lama, mungkin kalian tahu kalau tahun lalu berat badan aku tuh sempet naik 10 kilo sampai temen-temen aku juga yang ngeliat aku tuh kayak pangling gitu. Terus aku juga kayak nggak pede gitu di sosial media, makanya aku kayak jarang banget gitu buat story, padahal kayak aku tuh kayak nggak bisa jauh dari Instagram. Tapi karena emang kenaikan berat badan yang langsung naiknya nggak kira-kira itu, kayak aku bener-bener nggak pede. Dan karena itu juga akhirnya di akhir tahun, tepatnya di bulan Oktober sampai Desember, itu aku mutusin untuk berusaha nurunin berat badan. Dan karena situasi saat itu juga ngedukung, jadi aku coba dan alhamdulillahnya aku berhasil nurunin 10 kilo. Jadi yang pertama aku bakal jelasin dulu untuk berat badan aku dulu itu sebelum turun itu 59, udah mentok sih nggak sampai 60, tapi itu udah kayak wow, kelihatan banget, pokoknya kayak muka aku tuh bulet. Terus celana aku serius, ini nggak bohong, celana aku yang jeans ya pokoknya nggak ada yang muat, satu pun nggak ada yang muat. Sampai aku tuh pernah, saya kan 28, 29, terus aku karena nggak yakin bakalan muat, aku tuh beli yang size 31, langsung aku naikin 2 size loh guys. Padahal kayak dulu aku pakai 29 aja itu kegedean, cuman itu karena cari aman, itu aku langsung naik 2 size, takut nggak muat. Dan kita langsung aja ke cara-caranya. Jadi yang pertama itu banyakin gerak. Jadi maksud aku banyakin gerak itu, ini buat kalian yang gak punya kesibukan apa-apa, tolong jangan rebahan terus, jangan nonton TV terus, jangan gak ngapa-ngapain. Jadi kalian usahain kalian tuh gerak. Kayak aku nih kan emang dulu penyebab berat badan aku naik itu karena kebanyakan rebahan. Dan yang aku bilang tadi kalau proses penurunan berat badan ini dimulai dari bulan Oktober sampai Desember, 3 bulan kan. Nah, jadi kenapa aku milih bulan Oktober? Karena emang pas Oktober itu awal aku kerja lagi. Jadi aku kerja September akhir, tapi aku nggak ngubah pola hidup aku tetap kayak biasa. Tapi di Oktober itu karena setelah aku lihat kondisi badan dan kondisinya itu mendukung, jadi aku ngecoba untuk ngubah gaya pola hidup aku untuk sedikit ngurangin makan. Jadi tadi kan aku bilang banyakin gerak, nah salah satunya itu kerja, olahraga, atau minimal beres-beres rumah. Nah, buat kalian yang belum kerja atau masih pelajar, jadi kalian bisa mungkin sambil beberes rumah tapi dengan pola yang teratur. Jadi jangan seenaknya sekalian aja gitu. Jadi usahain benar-benar teratur dan tiap hari dilakuin. Atau misalkan kalian yang males olahraga, kalian usahain sambil olahraga yang santai aja, nggak usah yang berat. Ya intinya kalian itu tiap hari tuh ada gerak badan kalian, jangan cuma diam di rumah rebahan nonton drakor, main HP. Terus yang kedua, makan nasi cukup sekali sehari. Ini mungkin berat buat kalian yang udah terbiasa makan banyak. Aku juga berat awal-awal, tapi kalau udah dibiasain itu insya Allah mudah. Bahkan kalau kalian makan nasi kebanyakan juga kalian malah ngerasa bersalah karena udah jadi kebiasaan itu. Nah, jadi makan nasi sehari sekali ini bisa kalian makan pas siang atau pas sore, tapi jangan malam. Usahain jangan di atas jam 8, karena di atas jam itu kalian pasti bakalan ngantuk. Dan kalau makan terus langsung dibawa tidur itu nggak bagus dan nggak baik juga. Jadi kalau bisa kalian makan di jam, kalau sore ya, di jam 6 atau jam 7, gak apa-apa. Dan untuk makannya itu ingat secukupnya aja, jangan karena aku bilang makan nasi sehari sekali, kalian makan kayak orang nggak pernah makan. Dan kalau kalian memilih makan nasi di siang hari, sorenya kalian bisa ganti makan cemilan. Oke, yang ketiga itu kurangin sarapan, dan kalau bisa jangan sarapan.
Tapi aku nggak nganjurin cara yang ketiga ini untuk kalian yang udah punya masalah sama mah atau sama lambung, karena emang itu harus sarapan. Tapi buat kalian yang bisa dan badannya kuat untuk nggak sarapan sampai jam makan siang sih mungkin nggak masalah. Karena aku juga termasuk orang yang nggak biasa makan pagi. Pas awal aku kerja sih aku masih makan, karena aku nggak tahu badan aku itu kuat atau enggak kalau nggak dikasih sarapan. Dan ternyata aku pernah kan nggak sarapan karena telat gitu, terus nggak ada masalah, kayak aku nggak ngerasa aneh atau nggak ngerasa pusing gitu. Jadi aku membiasakan untuk nggak sarapan dan jadi kebiasaan sampai sekarang. Tapi nggak masalah kalau kalian masih pengen sarapan, kalian ganti aja sarapan kalian ke makanan yang lebih dikit, kayak misalkan susu, roti, atau biskuit. Yang keempat, biasakan minum sebelum makan. Ini jadi kebiasaan aku sekarang khususnya. Jadi setiap aku mau makan apa aja, aku biasa minum 1 gelas air putih dulu sebelum makan. Mungkin ini kata orang tua bakalan nyebabin kembung dulu alias kenyang dulu sebelum makan, tapi itu emang tujuan aku. Jadi karena aku emang lagi ngusahain makannya dikit, khususnya makan nasi, jadi aku pasti minum dulu. Dan kalau aku emang ngerasa sehari itu aku udah makan banyak banget, itu aku sebelum makan nasi bahkan aku bisa minum sampai 2 gelas dulu biar aku makannya dikit. Dan emang itu ngaruh, biarpun mungkin setelah itu kalian masih ngerasa lapar karena yang masuk itu cuman air bukan asupan nasi, tapi nggak masalah. Tapi setidaknya pas kalian makan itu yang pola nafsu makan kalian itu benar-benar turun karena udah kebanyakan minum, dan ini tuh ngaruh banget. Pokoknya biasain banget untuk minum dulu sebelum makan. Oke, jadi yang terakhir, yang kelima itu ngemil secukupnya aja. Tadi kan aku udah bilang untuk pagi usahain jangan sarapan, kalaupun sarapan itu dikit aja. Untuk siang kalian bisa nyemil atau makan nasi, untuk sorenya kalian bisa nyemil atau makan nasi, kalian pilih aja salah satu. Nah kalau misalkan untuk siang itu kalian memilih untuk makan nasi, nah otomatis sorenya itu kan berarti kalian perlu makanan nih untuk masuk ke badan kita. Nah untuk cemilan yang dimakan ini aku sih nggak ngebatasin kalian mau makan apa aja, tapi kalau menurut aku kalau emang kalian lumayan niat untuk nurunin berat badan, ya usahain jangan yang mengandung makanan-makanan yang berpotensi menaikkan berat badan, membuat gemuknya itu kayak lebih gede, kan misalkan yang manis-manis, yang berlemak, yang pokoknya yang banyak mengandung sesuatu yang membuat kalian cepat gemuk. Tapi bukan berarti nggak boleh juga, boleh, tetap boleh, karena ini tuh bukan diet yang menyiksa. Ini tuh bukan diet, ini tuh cuma mengubah gaya hidup kita, mengurangi lah minimal ya. Jadi kalian masih bisa makan apa aja, tapi secukupnya aja, dan usahain jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu banyak mengandung lemak. Oke guys, mungkin itu tadi tips dari aku. Mungkin ada beberapa yang menurut kalian ini tuh nggak ngaruh atau biasa aja, tapi aku nggak bohong, ini bener-bener cara aku untuk nurunin berat badan aku yang dari 59 sekarang stay di 50-51, bahkan kadang 49, udah nggak naik-naik lagi, nggak naik sampai drastis. Alhamdulillah bener-bener udah segitu aja. Dan aku pun sekarang lebih ngejaga makan aku sih, karena aku udah cukup sekali aja ngerasain berat badan naik yang sampai segitu, karena bener-bener ngebuat aku insecure parah. Dan untuk detail penurunan berat badan aku sendiri itu gini ya, jadi untuk Oktober itu aku turun 4 kilo, kan dari berat badan aku yang 59 itu pas itu 55-56. Terus pas bulan November Desember itu aku nggak terlalu ngurangin makan, karena ibu aku kurang suka aku makannya dikit, takutnya ngaruh ke kesehatan aku. Jadi aku kayak ngejalannya itu lebih ke santai banget, tapi masih ngatur makan aku. Dan jadi untuk nurunin sampai ke 50-51 itu aku butuh 2 bulan, di November sama Desember, nggak secepat di bulan Oktober, karena aku nggak niat banget di bulan itu, karena ibu aku emang udah bilang jangan terlalu ngurangin makan. Dan di Januari aku sempet sakit 1 mingguan dan berat badan aku langsung turun di 48 kilo guys, langsung
drop aja. Dan mulai Januari sampai sekarang, Januari, Februari, Maret, April, dan sekarang di Mei awal, berat badan aku stay di 55,1, bahkan kadang 49. Udah nggak naik nggak turun, udah segitu aja. Untuk pola hidup aku sama seperti yang aku sebutin di awal, aku tetap ngelakuinnya sampai sekarang. Bahkan sekarang udah jadi kebiasaan, jadi kayak nggak jadi beban gitu untuk ngelakuinnya, dan udah aku enjoy dengan kehidupan aku sekarang, dengan berat badan aku segini, dengan pola hidup aku segini. Bahkan aku ngerasa lebih sehat karena aku lebih ngejaga makan aku. Oke, mungkin segini dulu video dari aku. Kalau aku ngomongnya muter-muter atau kadang ribet gitu, sorry ya, karena udah lama juga nggak buat video, jadi kayak kaku lagi. Dan mungkin segini dulu video dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya, and see you, bye bye.